Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tata tertib peserta webinar HIPMI UPN peserta mematuhi peraturan, instruksi, dan tata tertib webinar. Yang kedua, peserta masuk room Zoom tepat waktu sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta webinar diharapkan menulis nama dengan format nama underscore universitas. Oke, ini saya lihat masih banyak sekali teman-teman yang belum ganti namanya. Mungkin bisa sekarang teman-teman ganti ya, nama underscore universitas. Universitas teman-teman asalnya dari mana nih? Gitu. Oke, untuk peraturan yang keempat, peserta diharapkan dapat menghidupkan kamera selama kegiatan webinar berlangsung. Yang kelima, peserta dilarang menghidupkan mikrofon tanpa izin dari moderator dan diharapkan untuk menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Yang keenam, dilarang membagikan link Zoom meeting kepada pihak lain. Yang ketujuh, peserta dapat bertanya setelah diizinkan oleh moderator dengan menggunakan fitur raise hand atau dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat dengan format nama underscore universitas underscore pertanyaan. Yang komentar yang mengandung unsur sara. Yang kesembilan, peserta diharapkan oleh panitia pada akhir acara. Dan yang terakhir, yang ke-10, jika peserta mengalami kendala saat webinar berlangsung, segera menghubungi CP panitia atau melalui grup WhatsApp peserta. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi Prepare Your Ambition for Recruitment and Selection Multinational Company oleh Bapak Muji Sarjono STM SIC HRM. Yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat sesi dokumentasi, dan yang terakhir sesi penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi Prepare Your Ambition for Recruitment and Selection Multinational Company oleh Bapak Muji Sarjono STM SIC HRM. Bapak Muji Sarjono STM SIC HRM ini telah bersertifikat Koordinator Pemagangan BNSP, Certified Assessor of Competency BNSP, Certified Industrial Relation BNSP, Certified Human Resources Manager BNSP, dan untuk pengalaman bekerjanya, telah bekerja di Building Maintenance SPVR Asta Group pada tahun 97 sampai dengan 2001, pernah bekerja di Human Capital sampai dengan 2010, dan pernah bekerja dan sedang bekerja di Human Capital General Manager PT Air Mancur pada tahun 2012 sampai dengan sekarang. Baik, langsung saja kita sambut pembicara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Muji Sarjono. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pagi, Bapak. Katanya nih pembawa acaranya heboh ini Mbak Astri. Mbak Astri jurusannya komunikasi ya Mbak ya? Iya, betul Pak. Saya komunikasi. Cocok ini kalau dulu cari bakat, itu kalau mau SMA kan biasanya di psikotes tuh cari bakat. Ini cocok nih Mbak Astri di komunikasi, nanti coba sambil itu jadi penyiar radio itu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Nah, kalau nanti kerja di marketing itu cocok nih Mbak Astri, atau di komunikasi itu bisa di Deplu seperti itu. Kalau saya dulu SMA memang saya dites pengennya A1 teknik sipil teknik gitu. Jadi memang saya sejak SMP inginnya jadi insinyur ya, seperti itu. Kalau Mbak Asti cocoknya memang komunikasi ya. Iya, Teman-teman alhamdulillah Pak. di sini adalah mempunyai talent masing-masing ya, punya kelebihan masing-masing. Kalau saya dulu masih biasanya ya seusia saya itu orang tua tuh inginnya jadi dokter sama insinyur semua Mbak. Padahal kalau sekarang harusnya enggak kan. Orang kan ada kelebihannya masing-masing, talentnya masing-masing. Ada yang jadi YouTuber gitu, seperti itu. Contoh aja kalau Syahrini itu kalau hitung matematika mungkin jelek nilainya ya 3, tapi nyanyinya pintar. Itu kita bahas mingkanu hari besok itu kalau untuk career ya. Kali ini kita bahas talent ya, rekrutmen ya teman-teman ya. Saya panggil teman-teman aja lah. Sebenarnya adik-adik ya, pada masih mahasiswa dan pada sesi kali ini saya akan membawakan tentang rekrutmen. Saya izin share screen ya Mbak ya.
Sudah kelihatan? Sudah Bapak, sudah terlihat. Sudah kelihatan ya? Iya. Oke, teman-teman sekalian, sesi pagi ini kita bahas tentang recruitment selection, untuk besok tentang career development ya. Kalau saya lihat ini, Mbak Astri, gedung ini loh, kampus UPN ini loh. Saya ingat tahun 95, Mbak. Saya sering nganter pacar saya di sini, Mbak. Sekarang pacarnya sudah jadi istri ya, Bapak? Iya, kebetulan pacar saya sudah jadi istri saya nih. Jadi saya 95 nganterin untuk bimbingan skripsi, dosennya Pak John waktu itu, terus ke sini. Dan tahun 96 kebetulan istri saya jadi dosen juga Mbak di sini, di UPN. Jadi mengingatkan memori saya waktu saya antar jemput 26 tahun yang lalu. Yang setelah itu yang selanjutnya adalah ini organisasinya adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Perguruan Tinggi UPN ini sangat luar biasa, teman-teman masih muda dan aktif berorganisasi. Ini kalau lihat Himpunan Pengusaha Muda, jadi nanti teman-teman memang ingin jadi pengusaha. Tapi nggak apa-apa lah, kita bahas rekrutmen. Walaupun nanti teman-teman selain dari karyawan atau dari pegawai negeri atau jadi pengusaha, pengusaha pun tentunya kan juga rekrut karyawan ya. Jadi paling nggak ada ilmunya gimana sih untuk rekrut karyawan itu. Oke, tadi walaupun sudah dijelaskan Mbak Astri sedikit, saya juga perjelas lebih detail lagi. Saya, nama lengkapnya Muji Sarjono, kebetulan saya lahir di Klaten, teman-teman. Kalau saya waktu kuliah di Jogja, panggilan saya coklat. Memang kulitnya agak hitam, agak kecoklatan ya. Coklat itu maksudnya cowok Klaten. Jadi saya lahir di Klaten, SD, SMP Klaten, SMA di Klaten. Kebetulan saya kuliah di UGM. Saya lulus tahun 97. Terus saya ke UI S2-nya di tahun 2006. Ini sangat berbeda. S1 saya civil engineer. Sebenarnya saya itu dulu memang cita-cita saya kerja tuh ya paling nggak di Waskita Karya, Utama Karya, seperti itu. Tetapi ya itulah jalan hidup itu beda-beda. Yang penting kita manusia ada usaha. Terus kalau penentuannya nasibnya di mana memang sudah ada garisnya. Karena kita lahir, rezeki, dan jodoh, mati itu sudah ada garisnya. Tetapi tetap kita sebagai manusia harus usaha. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya memang sejak SMP itu cita-cita saya jadi insinyur. Saya SMA ngambilnya A1, SMA saya di Klaten, SMA 2, dan saya diterima di Teknik Sipil UGM. Lulus saya 97, sebetulnya saya 96 itu sudah diterima di Astra, teman-teman semuanya. 96 November. Nah, karena diterima, karena saya belum lulus, akhirnya diminta menyelesaikan. Dan kebetulan juga sampai di kampus, dosen pembimbing saya ngajar di UNRAM, Universitas Mataram, 6 bulan. Sebetulnya November 2006 diterima karena dosen pembimbing saya ke Mataram, jadi saya nunggu tuh 6 bulan. Sampai akhirnya dosen saya datang dari Mataram, saya langsung bilang aja, Pak, saya sudah diterima di Astra nih Pak, gimana? Akhirnya masih bercepat bisa lulus tahun 97 Agustus, saya langsung kerja di Astra. Memang waktu saat dulu saya kuliah, kebetulan tuh Astra tuh cari kandidat itu ke kampus, saya dulu bisa pakai transkrip nilai, terus tes beberapa tahap. Kalau di UGM waktu itu 4 tahap atau 5 tahap sampai interview HRD, akhirnya diterima, terus interview user, dan saat itu saya karena belum lulus akhirnya kembali lagi ke kampus, baru Agustus 97 saya bisa ke Astra. Sesuai dengan bidang saya adalah civil engineer, saya mengelola building maintenance. Astranya waktu itu FIF, Federal International Finance nasional. Jadi saya kalau ada cabang yang mau bangun renovasi gedung itu memang urusan saya, beri pekerjaan saya.
Ya karena Astra punya cabang, FIA punya cabang di seluruh Indonesia, jadi saya sering muter tuh dari Medan sampai ke terakhir saya ke Palu untuk pembangunan gedung-gedungnya miliknya FIF. Saya 3 tahun di Astra, kebetulan manajer HRD di Astra resign ke Garuda Food sebagai GM. Saya diminta pindah ke Garuda Food. Waktu itu Garuda Food masih kecil ya omsetnya dibanding Astra juga. Saya bilang kalau saya mau ke Garuda Food, yang penting saya jadi manajer. Akhirnya saya pindah ke Garuda Food 2001, saya sebagai manajer General Affair, masih pekerjaan hampir sama di building maintenance, ada General Affair bagian umum istilahnya, ngurusin rumah tangga lah kalau kita di kantor-kantor tuh. 2001, terus 2004, 3 tahun saya di GE, baru 2004 saya diminta ke HRD. Nah, mulai dari situ saya mengenal ilmu HRD. Dan saya izin pimpinan saya kalau Sabtu Minggu saya kuliah di UI, ambil Magister Manajemen HRD. Jadi sambil saya bekerja di HR, di distribusinya Garuda Food, saya Sabtu Minggu ambil kuliah, dan ini di Sospol UI. Setelah lulus, saya tetap pegang HR. Sebetulnya sih saya selain di Garuda Food, saya beberapa pindah sedikit-sedikit pernah di Dexa Medica. Dexa Medica baru 3 bulan, ketemu teman saya yang dari ex Garuda Food, di Air Mancur, saya diminta handle HRD, GM HRD di Air Mancur mulai 2012. Dan kebetulan Air Mancur ini pabriknya di Solo, dan saya boyongan semua dari Jakarta pindah ke Solo. Saya di Jakarta tinggal sekitar 16 atau 17 tahun di Jakarta. Habis itu mulai 2012 saya pindah ke Solo, handle di pabrik di Air Mancur di Solo, dan ada 2 pabrik di Wonogiri. Karena pemerintah sekarang itu mensyaratkan semua bidang harus mempunyai sertifikat, akhirnya saya juga mengembangkan diri. Saya mengambil sertifikat Human Resource Manager 2021. Saya ini yang perbaruan ya, sebelumnya saya 2018 sudah ambil, ini habis, saya perpanjang lagi baru kemarin Januari. Terus tentang industrial relation itu juga saya di bulan Februari kemarin. Saya juga dapat asesor kompetensi. Kebetulan nanti kalau misalnya ada yang teman-teman ada mau sertifikat, saya sebagai asesornya. Ini juga 2021. Selain itu saya bersertifikat BNSP tahun 2020. Sertifikat ini memang yaitu karena sekarang diwajibkan setiap pemegang jabatan harus mempunyai sertifikat. Tetapi teman-teman kalau sudah pengalaman di bidangnya seperti saya, itu sertifikat adalah cuma tinggal memenuhi persyaratan administrasi aja, karena memang setiap hari kita handle pekerjaan-pekerjaan di bidangnya. Kalau saya kebetulan di HRD. Teman-teman sekalian, kalau ngomong HRD ya, kalau teman-teman mau masuk suatu perusahaan atau pegawai negeri, BUMN, atau apapun, mesti akan ketemu orang HRD dulu. Jadi tidak mungkin teman-teman langsung ketemu dari atasannya langsung, mesti ketemunya orang HRD, dan HRD pun orang rekrutmen, seperti itu. Jadi pasti nanti kalau teman-teman mau melamar pekerjaan, yang pertama ditemui adalah bagian HRD. Nah, kalau ngomong-ngomong HRD, kalau teman-teman sekarang kan di kampus ya paling nggak ada konsepnya. Kalau HRD itu bapaknya HRD adalah Dev Ulrich. Ini sama dengan kalau teman-teman kuliah di marketing ya, Kotler ya, itu bapaknya marketing. Sama kalau orang HRD mesti kenal tentang Dev Ulrich. Saya nggak tahu S1 sudah diajarin belum. Ini kalau nggak minimal S2 itu pasti diajari tentang konsepnya Dev Ulrich. Karena apa? Karena memang HRD itu ya primbonnya dari Dev Ulrich ini.
Nah, ini saya jelasin sedikit dulu tentang fungsi HRD itu seperti apa. Ini ada 4 kuadran. Sisi kiri ngomongnya proses, sisi kanan ngomongnya people, orang, sisi bawah ngomongnya operasional, operasional harian di day to day yang dikerjakan, yang ke atasnya adalah strategik. Jadi memang kalau kita di perusahaan itu seperti itu, ngomongnya people atau sistem. Jadi itu harus bergandengan. Nggak mungkin sistem nggak ada people. Karena kalau nggak ada people, siapa yang ngerjain sistem? Ada sistem karena nggak ada people-nya, tetapi sistem jelek. Mohon maaf, ini ada suara-suara. Ada orangnya, tetapi sistemnya kurang bagus atau jelek juga nanti kurang berkembang. Sedangkan di bawah ini pekerjaan harian, ini ada strategik. Nah, memang kalau kita di perusahaan itu memang ada, kalau dulu di negara juga ada ya, dulu ada jangka panjang, jangka menengah, seperti itu. Sama, kalau di perusahaan juga ada apa yang dikerjakan harian, ada yang strategiknya seperti apa. Nah, ini kalau sisi sebelah kiri bawah, pekerjaan day to day sama proses, ngomong proses, itu orang HRD itu harus, administratif harus expert. Tentang administrasi itu harus betul-betul sudah lincah, sudah apa ya, sudah expert, sudah ahlinya. Jadi kalau ini bisa dilihat di sistem masing-masing. Kalau sekarang itu ada sistem HRD, administrasi, personalia itu pada SAP, ada banyak sistem di sini ya. Ada Oracle juga ada di sini. Waktu saya pertama kali megang HRD di Garuda Food itu sistemnya belum terbentuk. Saya waktu itu punya sekitar 10 region, masing-masing region ada 5 cabang, itu sekitar total 50-an cabang. Saya kalau diminta direksi untuk laporan jumlah karyawan, itu bisa 2 minggu. Karena apa? Karena saya harus nelponi satu-satu, habis itu teman-teman yang di cabang membuat laporan, terus di fax. Saya waktu ingat persis itu ada fax. Jadi fax, habis itu saya rekap di Excel, baru 2 minggu baru selesai pekerjaannya. Jadi kalau sekarang enggak, setelah saya ganti sistem, pakai sistem online, walaupun waktu itu tahun berapa ya, 2004, 2005, itu sistem jaringan nggak semudah sekarang ya. Sekarang itu betul-betul dipermudah. Jaringan masih mahal. Saya waktu masih online beberapa region, itu kalau saya diminta data karyawan, paling saya paling 15 atau 10 menit saya bisa selesai untuk data. Planning 5 tahunan, seperti apa, perusahaan ini mau dibawa kemana, itu sudah direncanakan, sudah ada perencanaan. Misalnya perusahaan 5 tahun ke depan, omsetnya dari 1T menjadi 3T. Nah, apa yang harus dilakukan supaya naiknya dari 3 kali lipat? Tentunya bisa saja kalau di sisi marketing, dia ada new product launch, ada NPL, di sisi sales tentunya ada distribusinya seperti apa, sedangkan di sisi manufacturing perlu tambah mesin apa, sedangkan orang HRD perlu tambah orang berapa. Ini harus align dari sisi strategiknya. Kalau ini nggak align, direksi minta seperti apa, HRD-nya nggak align, ya nggak akan terpenuhi. Misalnya butuhnya orang 100 orang nggak terpenuhi, tentunya tidak akan tercapai tujuan perusahaan. Jadi memang saat ini HRD sebagai strategic partnernya direksi atau presiden direktur.
Beda memang kayak dulu-dulu HRD adalah personalia. Personalia itu seperti polisi, jadi ditakuti. Kalau sekarang enggak, harusnya HRD adalah strategic partner. Terus ke sini adalah HRD adalah employee champion. HRD itu harus mempunyai program-program supaya karyawan di perusahaan tersebut tuh sebagai pemenang-pemenang, sebagai orang yang expert atau ahli di bidangnya, mempunyai kompetensi yang luar biasa. Misalnya orang marketing, ya harusnya orang-orang yang jago di marketing. Orang sales, orang-orang yang jago di jualan. Orang manufacturing, tentunya orang-orang yang kompetensinya sangat bagus di manufacturing. Ngomong kalau teknik industri, ngomong OEE, itu harus ahli di sana. Efisiensinya seperti apa. Ini PR-nya orang HRD tentunya kerjasama sama line manager untuk mendevelop program-program apa, training apa yang bisa membuat teman-teman karyawan itu semuanya menjadi pemenang, menjadi unggul, menjadi kompetensi yang sangat bagus. Itu salah satu PR-nya HRD sebagai untuk membuat karyawan-karyawan di perusahaan tersebut bisa menjadi kompetensi yang bagus, menjadi champion, menjadi pemenang. Yang tidak kalah penting lagi, satu lagi adalah orang HRD itu change agent. Ini pengalaman saya waktu saya masuk di Air Mancur, akan merubah culture. Culture-nya kan waktu itu manajemen baru. Culture yang ada waktu saya masuk, nggak ada psikotes. Biasanya yang karyawan-karyawan itu adalah istrinya siapa, kemunakan siapa, seperti itu. Saya masuk, saya adakan perubahan di culture, yaitu harusnya kalau masuk ya ada psikotesnya, ada dasar-dasar untuk yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai karyawan tersebut diterima atau enggak. Selain itu juga kami mengenalkan beberapa basic mentality kepada karyawan seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti masuk ke suatu perusahaan, masing-masing perusahaan itu ada budaya masing-masing. Dulu saya di Astra itu budayanya seperti itu. Kemudian saya di Garuda Food, budayanya kebetulan Garuda Food hampir sama dengan Astra karena memang GM-nya HRD Garuda Food adalah dari Astra. Intinya Garuda Food itu niru plek persis Astra. Kalau Astra ada Astra Management System, sedangkan di Garuda Food ada Garuda Food Management System itu isinya sama, cuma diganti logo aja seperti itu. Jadi kebetulan saya dulu pertama di Astra, di Garuda Food, culture-nya juga hampir sama di Astra. Kemudian saat ini saya bergabung dengan Kombipar, kebetulan vice presidennya direktur juga dari Astra. Ini kebetulan nggak tahu nih, Astra itu memang teman-teman Astra ini kalau sudah senior biasanya pindah kemana-mana jadi direktur, jadi mempengaruhi budaya-budaya yang baik lah. Tentunya kan teman-teman tahu sendiri Astra adalah perusahaan yang besar dan dia menularkan ilmu-ilmunya yang bagus ke perusahaan-perusahaan yang lainnya dan berkembang. Dulu waktu saya masuk Garuda Food, omset masih 500 juta, sekarang sudah 5T. Tentunya mesti budayanya juga sudah berubah ya. Dan budaya tersebut kelihatannya hampir sama dengan budayanya Astra. Ini 4 perspektif atau 4 hal ini yang HRD sebagai mempunyai tanggung jawab. Jadi teman-teman paling nggak tahu, oh HRD itu ngapain sih pekerjaannya. Saya kira HRD itu cuma sebagai polisi, rekrutmen, enggak. HRD itu besarannya seperti ini. Harusnya administratifnya sudah expert, strategic partner dan direktur, sebagai change agent untuk merubah budaya suatu perusahaan. Kalau ada perubahan-perubahan yang diinginkan seperti apa, seperti sekarang ini ada case pandemi ya, ada pandemi COVID-19 ini kan hampir setahun lebih. Nah ini budaya juga berubah. Dulu nggak ada Zoom seperti ini. Kalau meeting saya itu biasanya ke Jakarta 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Saya ke Jakarta, sekarang malah saya sudah nggak pernah ke Jakarta. Meeting ya udah sama saya di Solo, direksi di Jakarta ya udah meeting seperti itu dan bisa hemat. Inilah perubahan juga. Nah ini PR-nya HRD juga gimana di ini miliknya Astra, teman-teman supaya biar tahu juga building block-nya Astra itu
tentang HRD itu adalah seperti ini. Tentunya sisi sini adalah ada bisnis visi. Biasanya kalau suatu perusahaan punya visi bisnis seperti yang saya sampaikan tadi, 5 tahun ke depan itu perusahaan mau kemana, mau seperti apa, seperti itu. Di sini ada paling fondasi, di HRD itu ada personal management, ini istilahnya kalau di personalia, ada industrial relation management, ini kaitannya biasanya kalau di perusahaan, di pabrik itu hubungan sama karyawan, sama serikat pekerja itu ada ilmunya adalah industrial relation, sedangkan reward management itu ada tentang reward, tentang penghargaan, misalnya karyawan ini bagus, penghargaannya seperti apa, terus karyawan jelek, punishment-nya seperti apa, itu ada diatur di reward management. Prosesnya ada di sini teman-teman, kalau bagian perusahaan di HRD itu pertama ada recruitment management, ada people development, ada performance management, ada termination management. Yang di atapnya adalah organization development. Jadi prosesnya yang pertama, teman-teman itu nanti direkrut dulu perusahaan melalui orang dari HRD. Direkrut, dites, psikotes, tesnya banyak, nanti akan saya jelasin juga seperti apa. Setelah direkrut masuk, di hire, masuk ke suatu perusahaan, biasanya ada training, ada di develop, dikasih jobnya seperti ini. Tentunya kalau biasanya teman-teman dari mahasiswa fresh graduate itu ilmu yang digunakan, yang ada itu yang bisa dipakai paling 40 lah, 40, 50, sampai 50%. Kecuali kalau teman-teman jadi dosen ya, jadi konsultan, itu agak-agak sesuai dengan ilmunya ya. Tapi kalau di perusahaan biasanya 60-an, maksimal 50% seperti itu. Ya, tentunya perlu pengenalan perusahaan seperti itu. Setelah selain itu di develop, kan nanti ada karir manajemen juga ya. Di develop nanti mau seperti apa, selain budaya, selain spesifik tentang skillnya, keahliannya masing-masing, marketing di marketing, sales di sales seperti itu. Dan setiap 6 bulan atau paling enggak 1 tahun sekali ada performance management, dinilai, ada penilaian. Kalau teman-teman mahasiswa ada ujian, sama. Kalau kerja itu juga ada penilaian juga. Kalau sudah dinilai nanti biasanya akhir tahun atau awal tahun depannya ada bonusnya seperti apa, mau promosinya seperti apa, itu ada prosesnya ada di sini. Sedangkan termination management ini biasanya untuk karyawan yang resign, karyawan yang pensiun, itu ada ketentuan atau aturan-aturan ada di sini. Sedangkan organization development ini adalah bagian yang mengelola tentang struktur organisasi, ini butuh orang berapa, itu ada di sini. Jadi kalau teman-teman masuk di suatu perusahaan, tentu kan ada organisasinya, struktur organisasinya seperti apa sih? Nah ini bidangnya teman-teman di organization development atau OD. Ini gambarannya building HRD itu seperti ini kebetulan saya ambil dari Astra sekitar tahun 97-98 lah. Ini saya mungkin sekarang sudah berubah atau bergeser lah. Tapi pada dasarnya adalah memang seperti ini, proses di HRD. Nah, ini yang ada di saya di Kombipar seperti ini. Kombipar Air Mancur itu adalah Air Mancur sekarang jadi grupnya Kombipar, seperti ini hampir sama. Cuma ada tambahan di HRD itu ada General Service, ini Reward Management sama, Culture and Knowledge Management, ada HR Teknologi karena memang sekarang itu adalah banyak yang di teknologi ya. Jadi kita ada khusus sendiri HR teknologi atau HR sistem, rekrutmen sama tadi, people development, ada talent. Nah, untuk pagi hari ini kita akan bahas spesifik tentang rekrutmen ini dulu. Supaya teman-teman kira-kira rekrutmen di perusahaan itu seperti apa sih gambarannya seperti itu. Ini tadi nanti akan saya sampaikan beberapa tools yang dipakai di perusahaan. Saya cuma sampaikan sebagai stimulus saja, untuk yang lainnya nanti bisa belajar di YouTube banyak sekali sih, di Google juga banyak. Ini prosesnya. Jadi untuk pagi hari ini kita bahas tentang rekrutmen dan besok pagi kita bahas tentang talent and career. Teman-teman semuanya, kalau ngomong rekrutmen, definisi rekrutmen itu adalah yang paling enggak menemukan proses, adalah proses untuk menemukan
dan mempekerjakan karyawan ya, tentunya karyawan yang seperti apa sih yang dicari? Yang di sini ada yang the best ya, yang karyawan terbaik kualifikasinya yang diterima di suatu perusahaan. Makanya ada psikotes, ada interview itu untuk memilih karyawan seperti ini. Dan dengan apa? Sisi waktu dan biaya itu juga yang harus efektif. Jadi nggak waktunya molor, biayanya besar, nggak seperti itu. Rekrutmen adalah proses pencarian kandidat, karyawan, dan penempatan yang karyawan-karyawan terbaik yang dipilih, dan tentunya dengan waktu dan biaya yang sangat efektif atau efisien. Nah, di sini kadang itu agak ironi ya, teman-teman itu yang melamar pekerjaan banyak banget, tetapi di perusahaan itu nyari orang juga susah. Ini sangat ironi nih. Jadi juga memang sekarang dari Depnaker, Ibu Menteri Depnaker juga bingung ini. Istilahnya apa? Link and match-nya ini nggak nyambung gitu loh. Perusahaan perlunya apa, sedangkan yang disediakan dari universitas atau dari sekolah itu belum begitu match, makanya belum begitu nyambung. Makanya ini sangat yang luar biasa. Sedang pencari kerja banyak, tetapi kami dari perusahaan-perusahaan itu biasa juga susah untuk nyari orang. Nah, ini gap-nya ada di mana ini? Ya, ini tentu memang saat ini di masing-masing perusahaan atau masing-masing departemen itu akan mencari ini. Kalau saya dulu waktu di Garuda Food itu biasanya gini, saya nggak mungkin cari tenaga kerja itu, pernah sih cari tenaga lulusan UI misalnya gitu. Paling 6 bulan, 1 tahun dia akan resign. Nah, makanya saya cari lagi, misalnya teman-teman UGM, itu juga kadang beda, apalagi anak-anak ITB itu juga susah. Tapi agak UGM kebetulan biasa kalau adik-adik kelas saya atau anak-anak psikologi itu agak betah itu di perusahaan level Garuda Food. Tapi biasanya memang misalnya anak UI, anak ITB itu biasanya dia kerjanya di di perusahaan asing, biasanya milihnya seperti itu. Tapi anak-anak UGM biasanya banyak kan di BUMN. Saya nggak tahu ini teman-teman UPN di mana. Ternyata teman-teman UPN banyak yang di Depyu, juga di pegawai negeri, di swasta juga ada, di beberapa ketemu. Jadi proses ini memang sama-sama karyawan atau mahasiswa lulus tuh cari kerja susah, tapi pengusaha juga susah tuh cari yang baik. Nah, ini paling nggak bagaimana sih untuk menemukan supaya gap-nya itu berkurang, tentunya di sisi universitasnya akan memberi bekal-bekal yang mendekati apa yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti itu. Jadi ini definisinya aja, rekrutmen adalah proses pencarian yang the best dan kualifikasi yang best dengan waktu dan biaya yang ngirit seperti itu. Untuk rekrutmen sendiri itu bisa dari internal dan eksternal. Kalau dari internal itu biasanya ada promosi, ada transfer atau mutasi, ada upgrading, ada demosi, ini dan dari internal. Sedangkan dari eksternal biasanya dari iklan, dari LinkedIn atau dari Jobstreet, dari JobDB seperti itu. Ada juga yang dari kampus, ini biasanya teman-teman saya waktu saya di Diksa, di Garuda Food itu kadang ke kampus. Kampus-kampus, kadang ke Jogja juga untuk mencari karyawan. Ada juga pakai agensi, ada pakai outsourcing, seperti itu. Pencarian seperti itu. Intinya kalau rekrutmen itu ada dari internal sama eksternal. Jadi kalau internal itu dari karyawan sendiri, kalau eksternal itu ya dari yang lainnya, bisa aja dari graduate atau dari yang sudah berpengalaman. Ini definisi tentang rekrutmen. Jadi ini rekrutmen, definisinya. Prosesnya, ini prosesnya teman-teman paling nggak ada 6 proses di rekrutmen itu. Sisi perusahaan itu yang pertama yang biasanya dilakukan adalah membuat manpower planning. Ini setiap bulan Oktober, November itu perusahaan membuat business plan. Tahun depan tuh mau ngapain, misalnya tahun depan omset saya mau naik 30%. Dengan omset naik 30%, tentunya marketing mau produk apa yang baru, new product launch.
orang salesnya mau dijual di mana, mau channelnya apa, channel modern trade atau general trade atau di luar pulau atau luar negeri, itu sudah dibuat di situ. Orang produksi, manufacturing sudah menghitung kira-kira kebutuhan mesin saya cukup nggak untuk tahun depan kenaikan omset 30%. Nah, ini orang HED ngitung juga kebutuhan orang saya tambah enggak ya dengan adanya omset naik 30% tersebut. Kalau memang omsetnya naik itu kebutuhan saya nambah, berarti nambah berapa? Itu sudah dijadwalkan. Nambah berapa, budgetnya berapa? Itu sudah dihitung di sini. Jadi di bulan-bulan November itu teman-teman HRD sudah ngitung tambah orang berapa, direkrutnya mulai bulan apa, rekrutnya pakai kemana, ke kampus mana, atau pakai iklan apa, seperti itu. Biayanya berapa itu di sini. Setelah itu ada proses sourcing kandidat tadi, pencarian. Ini yang saya sampaikan tadi. Bisa ke kampus, di LinkedIn atau Jobstreet atau lewat headhunter. Biasanya kalau teman-teman yang sudah senior tuh pakainya headhunter. Setelah itu proses yang ketiga ada screening dokumen. Waktu saya dulu belum ada seperti sekarang itu, biasanya lamaran itu numpuk bisa 4-5 karung tuh di ruangannya HRD. Pilih satu-satu tuh kadang males tuh. Makanya ini teman-teman harus kalau buat CV harus betul-betul itu ya. Kalau sama aja nggak menarik, dibuang tuh sama teman-teman HRD itu. Ya kalau ada misalnya kalau dulu ada 5 karung, kalau sekarang lamaran di Jobstreet misalnya ada 5.000 itu kan juga orang HRD, wah ini yang mana yang menarik aja yang dipilih, kadang seperti itu. Ya memang kadang lihat ini universitas mana sih? Oh universitas ini mesti paling nggak baik lah, seperti itu. Jadi kalau nggak terkenal ya dibuangin sama teman, karena saking banyaknya kan dia perlu cepat juga screening dokumen ini. Kalau dulu 5 karung ya susah untuk nyarinya. Nah, sekarang emailnya udah numpuk-numpuk email lamaran pekerjaan itu banyak banget itu. Seperti itu. Nah, makanya teman-teman di sini nanti juga belajar buat CV yang bagus juga kalau yang mau untuk melamar pekerjaan, CV-nya sudah menarik lah supaya teman-teman di HRD itu, staf HRD itu wah ini menarik ini. Nah, coba dites seperti itu. Terus proses yang keempat adalah kalau sudah lolos dari screening yang misalnya nanti ribuan tadi baru di psikotes. Nah, psikotes ini ada tesnya banyak nanti saya jelasin. Psikotes kalau teman-teman lulus baru interview. Interview ini ada 3 ini, interview user, interview HRD, interview manajemen. Kalau udah lulus dari sini adalah kontrak. Ini prosesnya rekrutmen di masing-masing perusahaan. Kadang biasanya seperti inilah yang dilakukan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang psikologi tes sama interview biar teman-teman paling nggak punya bahan lah kira-kira oh psikologi tesnya seperti ini, interviewnya seperti ini gitu. Saya lanjut tentang psychological test itu psikotes itu ada saya bagi menjadi 3 ya, tentang EQ intelligence test, tentang personality, sama tentang sikap kerja. Di sini untuk psikotes itu psychological test IQ itu ada beberapa macam. Itu ada CV, ada EST. Ini satu lagi sebenarnya ada JIA pakai Thomas. Ini kalau yang standar seperti ini. Tetapi kalau yang di Astra itu sudah dimodifikasi. Kayak EST tapi modifikasi buatan sendiri. Dia punya semacam Astra Recruitment Center ya, ARC, dia di Astra itu membuat sendiri. Tapi paling tetap dasarnya adalah mengukur intelijensi seseorang, kecerdasan seseorang. Untuk kecerdasan ini adalah sekitar yang normalnya ya teman-teman, itu 90 EQ-nya ya. Dulu kan kita EQ-mu berapa sih? EQ sih sekitar yang normal sih 90 sampai 110 lah. Kalau di atas 110 berarti memang dia super, kalau di bawah 90 berarti dia low. Tapi kalau di tes seperti ini biasanya akan diambil. Dan teman-teman sekalian, tes ini adalah gabungan, tidak mungkin IQ semua. Kalau biasanya kalau pinter-pinter semua itu biasanya susah untuk kerjasama. Kalau teman-teman merasa IQ-nya tinggi 120 jadi dosen aja. Nanti biasanya kalau kerja di swasta agak susah kerjasama. Ini tes IQ. Selain tes IQ ada tes personality. Tes personality itu banyak macamnya juga. Ada Papikostik, ada DST, ada MBTI. Papikostik itu banyak soalnya, sekitar 90-an soal. Di ESC ini ada 24 soal, nanti teman-teman bisa lihat di internet ada semua ini. MBTI juga
sekitar 64 pernyataan. Sedangkan kalau sikap kerja itu ada Kraepelin, ada Pauli. Kalau ini tadi, kalau personality itu misalnya ngukur teman-teman extrovert atau introvert, teman-teman itu dominan atau influence seperti ini. Ini tidak ada baik atau tidak, karena ini personality seseorang ya. Kalau memang teman-teman itu punya direction yang tinggi, influence, itu teman-teman cocoknya di sales. Kayak Mbak Astri tadi cocoknya di marketing, di ya, banyak ngomong lah. Tapi kalau orang-orang yang D sama C, itu biasanya cocoknya dia yang ngitung. Orang-orang accounting itu C sama S biasanya. Kalau pimpinan atau leadernya biasanya D. Oh, seperti itu. Jadi ini tidak ada bagus atau enggak, tapi memang ya karakter orang beda-beda. Dia cocoknya di marketing atau di sales atau di accounting atau di finance, itu memang beda-beda. Sedangkan itu sikap kerja itu ya mengukur ketekunan kita, ketelitian kita itu ada di sini. Jadi untuk ditentukan kalau teman-teman itu lulus atau enggak itu tidak ada satu, tidak hanya satu ya, tapi tiga ini digabung seperti apa. Oh, dia seperti ini, sikapnya seperti ini. Oh, dia berarti itu cocok di, kalau saya misalnya cari orang accounting, ya cari yang S, paling nggak ada C-nya, DC atau SC. Kalau ketemunya orang E, ya nanti orang accounting-nya nggak ngerjain accounting, cuma ngomong terus. Kalau cari orang sales, orang marketing, ya I-nya tinggi, orang yang pinter ngomong, seperti itu. Kalau orang marketing nanti dikasih orang yang S, nanti nggak jualan-jualan. Seperti itu. Ini cuma melihat personality orang itu cocok di mana. Ya terus di sini misalnya kalau cari orang accounting ya tentunya harus teliti itu. Kalau nggak teliti nanti buat laporan keuangan pada salah. Nah, ini seperti ini. Dan teman-teman tuh punya talent masing-masing ya. Jadi saya sih seperti apa ya nanti akan melihat sendiri dan cocoknya di mana. Jadi seperti itu. Tidak kok wah saya nggak bisa, nggak seperti itu. Tapi memang orang tuh punya talent masing-masing dan cocoknya di bidang apa. Kita lanjut. Nah ini yang sisi kiri ini adalah tes EQ ya, intelijensi. Yang sisi kanan adalah personality sama tadi, sama yang Kraepelin atau ini. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau tes EQ yang IST contohnya itu biasa kalau teman-teman ada pengetahuan umum, ada angka, itu aritmatika, deret atau gambar-gambar, suruh gambar, misalnya gambar pohon, terus gambar rumah atau gambar apa, gambar orang biasanya. Terus itu adalah tes kecerdasan, itu ada di sini. Ini biasanya kalau yang masih lama lah, kalau yang sekarang yang internasional, yang teman-teman nanti kalau mau masuk ke perusahaan-perusahaan internasional, tes EQ-nya pakai JIA ini. Ini tes EQ-nya dari Thomas, ini yang dari Singapura biasanya. Nanti itu hampir sama sebetulnya sih. Ini cuma mengenal tes EQ teman-teman itu seperti apa sih, kecepatan menghitung, persepsinya seperti apa. Ini kalau ini visualisasi ruang itu seperti apa. Nah, ini memang syarat kalau teman-teman mau masuk kerja memang juga harus melalui ini dulu tes ini itu. Ya tinggal ngukur kira-kira ya normalnya itu tadi IQ seseorang itu yang normal 90 sampai 110. Jadi kalau di angka itu ya berarti tentunya kan ada kelebihan yang lain. Seperti itu. Ini adalah tes IQ, tapi teman-teman bisa lihat nanti seperti apa di internet banyak ya. Jadi nanti sebelum lulus nyoba-nyoba lah kira-kira oh Thomas itu tesnya seperti ini, IST seperti ini, paling nggak seperti itu. Terus ini yang tadi, ini MBTI, ini adalah personality atau kepribadian orang. Kepribadian orang itu ada introvert, ada extrovert, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang accounting misalnya itu yang agak introvert, seperti kalau extrovert itu teman-teman di sales marketing itu tentang introvert sama itu extrovert. Terus ada yang sensing, teman-teman itu untuk memahami informasi itu pakai intuisi atau pakai panca indera sih seperti ini. Jadi bedanya seperti itu. Terus teman-teman tuh kalau mengambil keputusan tuh thinking atau feeling. Nah, ini seperti itu. Ini nanti bisa seperti apa? Persepsi dunia sekitar tuh pakai judging atau persepsi. Ini jadi nanti akan keluar kira-kira apa. Kalau saya itu kelihatannya tes saya dulu. Kalau di ISC saya tuh D sama C. D itu dominan sama C itu tentang kehati-hatian lah, conscientiousness. C-nya seperti itu. Kalau ini saya kemarin tuh kelihatannya
ESTJ saya itu. Saya dulu I sama E ini saya agak kalau dulu sangat introvert sekali, setelah mungkin banyak punya tanggung jawab, punya jadi leader mungkin agak-agak E. Nah saya tuh ESTJ, introvert, sensing, thinking, sama judging. Itu saya kalau di tes seperti itu. Ini tes Kraepelin itu teman-teman bisa lihat di internet juga, cuma angka-angka nambah-nambah seperti ini. Ada tes Pauli ini seperti untuk mengukur ketelitian Anda, ketekunan Anda, itu pakainya tes ini. Jadi ke semua tes nanti yang digabung informasinya seperti apa dan Anda nanti layak di posisi apa. Seperti itu. Ini tentang psikotes. Nah, ini salah satu laporan psikotes di dunia pekerjaan itu seperti ini misalnya. Aspek psikologinya, kecepatan kerja. Kecepatan kerja itu teman-teman gimana sih? Baik sekali, cukup atau apa? Itu di sini. Terus ketahanan kerja. Kalau ini tadi ketelitian ini pakai tes itu ya, Kraepelin atau Pauli. Ada ketelitian, itu seperti apa? Tanggung jawab pekerjaan, motivasi prestasi, kepemimpinan. Kepemimpinan itu pakai tadi personality bisa dilihat. Terus keyakinan buat keputusan, kemampuan bersosialisasi, perencanaan, kemampuan mengendalikan emosi, inisiatif. Ini adalah form untuk laporan hasil psikotes. Jadi seperti ini tadi dari gabungan tes tadi, IQ, personality, sama sikap kerja tadi akan muncul seperti ini laporannya. Tinggal direkomendasikan, dipertimbangkan, atau tidak direkomendasikan, seperti itu. Ini contoh laporan rekrutmen. Teman-teman sekalian, setelah tes biasanya ini yang agak sebagai momok juga ya, sebagai kadang tuh banyak waktu itu saya sudah tes lolos semua, tapi gagal saya di interview. Nah ini memang susah ini. Banyak sekali sih dulu teman-teman saya juga gitu, lolos banyak semua tahap 1 tes, tahap 2, tapi interview banyak kan gagal. Seperti apa? Nah ini saya sharing sedikit tentang interview. Yang saya ambil ini adalah interview untuk multinational company ya. Kalau perusahaan-perusahaan kecil mungkin jarang memakai ini sih, karena perusahaan besar, perusahaan nasional biasanya pakai teknik ini, teknik interview ini. Jadi kalau teman-teman nanti sudah lulus psikotes atau bisa dibalik interview dulu. Interview itu ada pertama interview, bisa interview user, interview HRD, sama kalau level-level tertentu interview ke top management. Kalau teman-teman nanti di posisinya MT, manajemen trainee, itu sampai interview top management. Seperti itu. Di sini saya akan jelasin dulu sedikit tentang tekniknya. Kalau nanti teman-teman jawab, kalau tekniknya itu STAR. STAR itu singkatan ya. Pertama situasi, task, action, sama result. Jadi teman-teman nanti kalau ditanya itu harus mengandung STAR ini. Biasanya kalau interviewer itu dia menulis, oh saya dapat STAR atau enggak dari interview saya tadi. Misalnya, coba ceritakan proyek Anda yang sudah berhasil apa, itu Anda harus jelasin. Situasinya kapan? Misalnya tahun ini saya punya proyek, misalnya kayak Mbak Astri ini, saya punya proyek untuk mengadakan seminar ini. Tahun sekarang, pekerjaannya apa? Yang mengadakan seminar, actionnya apa? Actionnya mungkin yang menghubungin buat iklan, apa-apa, hasilnya sudah terlaksana, bagus atau enggak. Jelasinnya seperti itu kalau nanti teman-teman ada interview. Ini tips and trick ya, interview. Saya akan setelkan film untuk ini, ada 8 top behavior interview, seperti apa, paling nggak nanti jawabnya ada pakai teknik ini. Saya ambil dulu dari YouTube ya, teman-teman. Hi everybody, here from the interview guidance company howtobecome.com, and in this video I'm going to give you the 8 top behavioral interview questions and answers. Make sure you stick around and watch the video from beginning to end, because I promise you, if you have an interview coming up, this tutorial will literally triple your chances of success. I promise you that. So welcome to this tutorial. My name is Richard McMunn. That's me there on the right hand side. I've been helping people pass interviews for over 20 years now, and the methods that I use
are guaranteed to bring you success. So in this particular video, I will teach you the top 8 behavioral interview questions and answers. I'm going to give you some tips on getting the highest scores possible. Please do subscribe to the channel because I'm making videos like this every week. They're free of charge. All you need to do is subscribe and you'll get an email alert as soon as one is uploaded onto YouTube. If you do like the interview questions and answers, please do give the video a thumbs up. That's all it takes to motivate me to do more. Also, I enjoy helping people like you to pass your interview. So if you tell me the name of your interview in the comment section below this video, I will give you 5 behavioral interview questions to prepare for your particular interview. So if you have an admin assistant interview coming up, or a project manager interview, whatever it is, tell me the name of the interview and I will give you 5 behavioral questions to prepare for. Okay, let's get into the tutorial and my sample answers to the top 8 interview questions. So my biggest tip, first of all, when answering behavioral interview questions is to use the STAR technique. What do I mean by that? Well, it's really simple. All you need to do when you structure your answers to these kind of interview questions is format them in this order. You tell the interview panel what the situation was that you were in. So say the situation that I was in was X, Y, and Z. Then you move on and you tell them the task that needed to be done. So I was in this situation and this is what I needed to do. Then you tell them what you actually did. So what action you took. And then you tell them the results following your actions. So it's situation, task, action, result. And if you follow this process, when answering these situational stroke behavioral type interview questions, it will make sure that you give them a specific answer. And this is important. When you are responding to these kind of interview questions, you have to tell them what you did do in a previous situation, not what you would do if this situation happened. And all of these responses that I'm going to come on to in a couple of seconds use the situation, task, action, and result process. There is also a link in the description below this video where I go into real detail about the STAR technique. So once you've finished watching this video, I recommend you have a look at that one because it's a top rated interview video here on YouTube. Okay, so question number 1. By the way, you're going to get these slides to download as well, so do stick around. So you can take notes, but I'm actually going to give you these slides for free so you can use them during your preparation. Interview question 1. Give an example of a goal you reached and tell me how you achieved it. Okay, so tip 1, make the achievement relevant to the goals or targets of a company. Don't say, oh, it was a personal goal, I wanted to improve my fitness. That's no good. You need to give them a company specific goal. Tip number 2, demonstrate how you deliberately planned to achieve the goal. I'll explain in a second what I mean by that. But if you say, well, you know, I planned to achieve this goal, then you're more likely to achieve it. As an employer myself and an interviewer, I love it when people say, well, this is how I went about the process, so I knew I wouldn't fail. Tip number 3, show your ability to use your initiative. Having your initiative or using initiative as an employee is one of the greatest skills you can have. Here's my answer to the interview question. Give an example of a goal you reached and tell me how you achieved it. One particular time comes to mind when I achieved something I am proud of. The business I was working for had set difficult customer service satisfaction targets for all members of staff to achieve. Most people in the team seemed unoptimistic about being able to achieve the targets, but I set out to surpass them in the fastest time possible. To achieve my goal, I created a plan of action. After I had dealt with every customer, I asked them 3 simple questions about the service I had just provided them with, and in their opinion, how it could be improved. I then used the information the customers provided me with to continually improve the service I was offering. After 4 weeks, I had surpassed my targets and my manager was very happy with my performance. So don't forget, you're going to be able to download these slides very soon. So do stick around. I'm going to give you another 7 of these sample interview questions and answers. Question number 2, describe a stressful work situation you were in and how you handled it. Okay, a couple of tips. Always remain calm whilst under pressure and focus on the job in hand. So you have to demonstrate in this response that you're able to remain calm whilst under pressure. Tip number 2, add some kind of time factor to the situation or some other form of external pressure when answering the question. And tip 3, show how you worked hard to overcome the stressful situation.
Here's a great answer to this interview question. Recently, an important member of staff was unfortunately taken ill when we were halfway through trying to complete a difficult and stressful project for a client. This was particularly stressful because the person who was off work sick had the knowledge and expertise to help us finish the project on time. I decided to volunteer to take on his responsibilities, and so I set about learning his role in the fastest time possible. Now, although it was stressful, I remained calm, worked longer hours, and didn't stop working until I managed to replicate his responsibilities and role. I am pleased to say we all managed to complete the project on time for our client. I believe I am a highly effective worker when put under pressure and will do all I can to help out my organization and the team I am working for. Now, that kind of situation can be applied to any kind of work-related role where you are under pressure. Like I say, you get these slides soon, and you can use these to structure your own responses. Question number 3. Describe a time when you delivered excellent customer care or customer service. Now, when responding to this question, show you can deliver outstanding customer service. And to do that, show how you went above and beyond what is the norm. Tip number 3, explain how the customer was satisfied with the service you offered. So you tell the interview panel how you delivered this outstanding customer service, and I'll give you an example in a second. Explain how you went above and beyond the norm, and then explain how the customer was happy. So here's my response to this interview question. A customer recently telephoned the office to ask if we had a specific product in stock, which we did. They needed the product in super fast time because their grandma's birthday was in 2 days' time. Now, unfortunately, the courier we usually used to deliver priority packages was unavailable. However, because I felt it was important to try and meet the needs of the customer, I informed them that I would spend some time seeking an alternative courier company to get the package to their grandma in time for their birthday. I spent 30 minutes calling around various courier companies until I found one who would do the job for me. I then called the customer back and informed them we would pay for the extra delivery costs as a gesture of goodwill to save time and inconvenience. The customer was overjoyed, and they ended up leaving our business a positive review on Trustpilot following their experience with us. Great response to that interview question. Let's move on to number 4. Question number 4, give an example of when you have worked with other people to complete a difficult task. Now, this question is very common. It's based around teamwork. So in your response, demonstrate you are a team worker who actually likes to work with other people. Tip number 2, add pressure to the situation you were in. Some kind of time element would be good. Tip number 3, demonstrate that you volunteered to do something that helps out the team. So you were the one who said, I will go and do X, Y, and Z to help out the team. So here's my answer to question number 4. I love working as part of a team, and I can recall a recent situation when we all came together in the office to complete a difficult task. One day, the internet went down and we were unable to access the computers to deal with customer queries and also complete and fulfill the customer orders from the previous day. I volunteered to go home in my car to access the internet so I could print off the customer orders and then bring them back to the office. We could all then work together as a team to make them up and get them dispatched in time for when the postal van arrived at the end of the day. Another member of the team used his smartphone to access and answer the customer emails to make sure they didn't get missed and our customers didn't experience a drop in service. Now, despite the difficulties of the internet going down, we all worked together as part of a team to maintain a smooth operation for our company. Another great answer. Oke, untuk selanjutnya bisa di-setel sendiri ya. Saya lanjut yang materinya. Ini tadi ada paling enggak ada contoh 8 behavior lah. Ini kan namanya behavior interview. Jadi yang interview adalah behavior teman-teman semuanya. Jadi tapi kalau untuk yang psikolog senior itu udah pengalaman tinggi itu udah tahu ya. Kadang jawaban Anda itu bohong atau enggak itu ketahuan. Jadi kalau dari di sisi interview ini, menurut saya ya ceritakan sesuai apa adanya yang Anda alami. Tidak usah dilebih-lebihkan sangat tinggi ya, karena kalau bohong itu akan ketahuan, karena cross check
interviewer itu kan nanya itu cross check-nya kan sudah pinter lah, apalagi yang psikolog yang senior itu kan sampai gerakan bola mata Anda itu ada ilmunya, NLP ya, Neuro Linguistic Program. Itu Anda bohong atau enggak itu ketahuan. Jadi saran saya kalau saat interview apa yang Anda lakukan itu yang Anda ceritakan seperti itu. Dan tidak semua pertanyaan harus pakai teori atau teknik STAR ya. Mungkin kalau ditanya alamat ya usah pakai teori ini, pakai yang simpel-simpel ini yang memang betul-betul menanya tentang behavior Anda, tentang pekerjaan Anda atau tentang yang behavior seperti itu. Ini tentang interview pakai teknik STAR. Ini biasanya itu tadi perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan multinasional company. Satu lagi mungkin, bentar, maaf, hang komputer saya. Nah, ini ada paling nggak ada untuk bekal teman-teman semuanya, ada pertanyaan yang susah ini saat interview. Paling nggak saya share kira-kira apa sih pertanyaan yang kemungkinan tuh agak susah untuk dijawab ya saat interview. Paling nggak nanti teman-teman bisa lihat di YouTube juga kira-kira gimana cara menjawab kalau ada pertanyaan seperti ini. Contohnya yang pertama, kenapa Anda diterima di perusahaan kami? Ya, ini agak susah nih. Ya, ini nanti penjelasannya tentunya kan Anda harus punya value added ya, kelebihan-kelebihan apa Anda. Sebelum Anda interview, tentunya Anda juga harus mempelajari dulu perusahaan yang Anda lamar itu seperti apa. Paling nggak tahu lah, kalau Anda mau melamar misalnya di perusahaan makanan, misalnya di Garuda Food, Anda tahu lah produknya Garuda Food apa, produk-produknya apa, atau sistemnya seperti apa. Jadi Anda bisa menjelaskan kelebihan Anda itu apa, sehingga Anda bisa diterima di perusahaan tersebut. Kalau terima di BUMN juga harus dilihat ke perusahaan tersebut. Anda harus memahami dulu perusahaan-perusahaan yang Anda lamar dulu. Jadi paling ada 7 ini yang agak susah kita jawab. Biasanya yang kedua tentang kekurangan kita, kelemahan kita itu apa sih? Ya, itu agak susah. Kadang kita nggak tahu tuh kelemahan apa ya di sini. Tapi untuk detailnya Anda setel aja YouTube-nya seperti apa untuk 7 pertanyaan yang susah dijawab ini. Tapi ini untuk memang yang sudah pengalaman juga. Tapi untuk paling nggak untuk pengetahuan atau bekal Anda bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang susah. Itu Mbak Astri, teman-teman semuanya, saya kira cukup dari saya. Kita bisa diskusi ya. Tadi cuma untuk pancingan aja sharing saya. Lebih baik kita diskusi. Kebetulan saya praktisi juga, nanti bisa kita diskusi banyak tentang praktis seperti apa di lapangan seperti apa. Silakan, terima kasih teman-teman. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Muji Sarjono STM SIC HRM atas pemaparan materi rekrutmen yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Acara selanjutnya adalah dapat disampaikan melalui fitur chat dengan format nama, _universitas, _pertanyaan. Pertanyaan terpilih akan dibacakan oleh moderator atau peserta dapat menanyakan langsung kepada narasumber setelah ditunjuk oleh moderator. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak. Silakan. Bacain tolong. Baik Pak, yang pertama dari Mbak Anissa Mufti, asalnya dari UIN Sunan Kalijaga nih Pak. Pertanyaannya, izin bertanya Pak, saat ini banyak sekali buku-buku latihan psikotes. Nah, sebenarnya seberapa berpengaruhnya yang sesungguhnya? Terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab Bapak. Ya. Monggo silahkan. Ini paling nggak psikotes tadi yang saya sampaikan tadi ya, ada CVIT, ada apa-apa itu. Paling nggak itu. Terus kalau yang GEA itu, yang Thomas itu untuk internasional, itu online ada. Saya dulu pengalaman saya sebelum tes diterima di Astra, itu sebelumnya kebetulan kan kalau dulu perusahaan-perusahaan
yang lainnya itu banyak tes di UGM ya. Saya bisa tes pakai transkrip. Jadi pertama kali itu ada Astra Agro ke UGM. Saya nyoba, saya nggak diterima pertama, tetapi saya tahu tesnya itu. Misalnya Kreplin, ya teman-teman belajar tuh Kreplin yang angka tambah-tambah itu. Itu tuh ngetes ketelitian itu. Tapi paling nggak tahu. Kalau pertama kali tes biasanya hasilnya kurang, tapi dipilih dulu ya kira-kira yang saya sampaikan tadi yang bisa dipakai di perusahaan. Memang harus latihan pertama kali. Kalau nggak latihan nanti kaget. Apalagi kita mau mimpi perusahaan itu yang kita idam-idamkan. Tapi sebetulnya kalau bisa latihan dulu seperti itu sih. Seperti ya, kalau ada latihan itu paling nggak jadi. Ya itu pengalaman saya. Pertama saya di Astra Agro nggak terima, tapi ada Astra Recruitment Center yang di corporate-nya Astra, saya diterima di situ. Kalau terima di Astra Recruitment Center itu, biasanya saya pertama dipanggil di PAMA. PAMA Persada karena belum lulus suruh balik lagi dipanggil di FIF. Ya, FIF yang mau nungguin saya 6 bulan sampai saya lulus. Seperti itu, Mbak. Silakan. Saya sambil minum. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bapak. Ya. Dari Mbak Ayu Angelina, asalnya dari UPN Veteran Yogyakarta. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui di kalangan mahasiswa ada banyak jenis mahasiswa. Misalnya mahasiswa yang memfokuskan diri pada kuliah tanpa organisasi, ada mahasiswa yang ambis mengikuti lomba dan jadi winner. Pertanyaan saya yaitu, apakah kegiatan pengalaman tersebut yang biasanya dicantumkan di dalam CV berpengaruh pada rekrutmen perusahaan multinasional? Oke, monggo Bapak bisa langsung dijawab. Pertanyaannya bagus-bagus. Saya dulu SMP, SMA tidak organisasi. Saya adalah introvert sekali. Setelah saya kuliah, saya ikut organisasi dari Senat, saya jadi Senat. Saya jadi penerima beasiswa Super Semar, saya jadi pengurus di situ. Dan memang saya kadang nggak belajar. Belajar itu cuma minggu tenang saja seminggu. Tapi kebetulan ya alhamdulillah diberi mudah, IP-nya bagus-bagus. Ya, tapi itu ada memang dua hal yang mahasiswa itu belajar aja. Kalau belajar aja tuh cocoknya ada di dosen, Mbak. Tapi ingat, saya dulu pernah teman saya itu, dia memang biasanya kalau dia belajar terus itu dia mempunyai sifat yang apa ya, sama teman itu kurang, teamwork atau merasa empati itu kurang. Dia maunya ya belajar kok. Belum punya merasakan, makanya saya punya anak itu saya paksa untuk organisasi. Karena memang ada nilainya. Saat waktu saya CV saya, hobi saya olahraga. Itu dilihat olahraga apa, voli apa, organisasinya apa, itu dilihat. Jadi memang organisasi itu dilihat di sisi perusahaan-perusahaan besar. Tetapi kalau Anda sudah terlanjur ke organisasi, ya kalau bisa organisasi, kalau enggak, Anda jadi dosen aja. Gitu, mari lanjut. Oke, mungkin dari Mbak Ayu Angelina ada feedback yang mau disampaikan? Atau mungkin ada yang mau ditanggapi lagi? Atau mungkin sudah cukup nih? Gimana dari Mbak Ayu? Iya, terima kasih sebelumnya untuk jawaban dari Pak Muji yang sangat membantu membuka mindset saya. Saya ada pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana nasib para mahasiswa yang kerjanya kuliah pulang tanpa melatih hard skill dari diri mereka sendiri, Pak? Nah, itu peluangnya di perusahaan bagaimana, Pak? Terima kasih. Tadi tanya nasib ya, nasib itu sudah tadi, nasib itu adalah rezeki, jodoh, ada nasibnya, ada takdir gitu. Tetapi ingat, takdir itu bisa kita rubah dengan kita usaha. Jadi tetap harus usaha. Nah teman-teman sebelum terlambat ya, rumah di rumah itu saya banyak banyak tetangga, banyak juga yang dia itu cuma kuliah, kadang ada yang cuma rumahnya misalnya Prambanan, Madilajo, Galang organisasi jarang itu ya, akhirnya dia juga kayak kata di dalam tempurung, nggak punya pengalaman lain. Kalau saran saya memang harus organisasi, harus kegiatan apalah seperti itu. Ya memang kalau dia seperti itu ya memang nasibnya memang sendiri-sendiri. Tetapi kalau mau merubah nasib, ya saya dulu saya introvert, saya orang kampung, saya kuliah di UGM naik sepeda ontel saya, Mbak. Tapi saya merubah nasib ya saya harus usaha, saya harus
harus gimana saya dapat beasiswa, saya dapat seperti itu tergantung kita masing-masing. Tapi ya semuanya memang ada jalan hidupnya, tetapi kalau kita sadar ya kita harus bisa berorganisasi, karena nanti kalau Anda diterima itu Anda sebagai leader Anda bisa ngomong di depan umum. Anda kuliah lulusan universitas paling nggak nanti punya anak buah. Gimana bisa Anda punya anak buah kalau Anda tidak punya pengalaman ngatur misalnya di organisasi, ngatur di mana seperti itu. Itu Mbak Ayu, semoga menjawab. Ya, baik Pak. Terima kasih. Untuk itu, berarti kita harus menyeimbangkan hard skill dan soft skill ya Pak, serta mendoakan nasib yang baik. Terima kasih Pak. Nanti di career management saya akan cerita banyak gitu, EQ sama expositive question. Nah, itu lebih menarik lagi. Tidak cuma kecerdasan, tetapi ada sisi lain kalau Anda ingin bersukses di bekerja di tempat apapun itu ada tidak cuma EQ, tapi ada yang lainnya. Oke, mungkin tentang karir manajemen tadi mungkin besok akan disampaikan ya Pak? Ya, ya. Ya, oke. Oleh karena itu teman-teman peserta yang join nih, jangan lupa ya besok masih ada webinar lagi di jam yang sama, jam 9. Ya, betul kan ya Pak? Ya, betul. Ya. Oh iya, izin mengingatkan lagi untuk link presensi nanti akan dikirimkan di akhir kegiatan ini, begitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Afif, asalnya dari UI ini, Pak. Pertanyaannya, fresh graduate yang seperti apa yang menarik bagi perusahaan? Apakah pengalaman magang sangat penting? Begitu, Pak. Monggo, Pak, silahkan. Ya, fresh graduate itu pertama ada pengalaman organisasi, yang kedua ada pengalaman magang, ada misalnya sertifikasi, itu nilai tambah bagi teman-teman semuanya. Jadi emang itu ada nilai tambah. Kalau Anda mau, istilahnya kalau sekarang mau masuk ke sekolah ya, sekolah itu ada misalnya zonasi, ada kan yang nama lebihnya apakah prestasi gitu kan. Nah, Anda punya kelebihan itu. Jadi kalau misalnya dilihat, ya seperti saya ceritakan tadi, CV itu lamaran itu ribuan. Kalau dulu karungan, 5 karung. Yang dipilih itu yang cakep-cakep kelihatannya, yang enggak dipilih. Jadi dari pengalaman, pokoknya itu lihat, oh orangnya sudah pengalaman punya magang, itu punya nilai tambah tersendiri. Seperti itu. Oke, dari Saudara Afif mungkin ada tanggapan nih. Silakan Kak Afif kalau ada tanggapan bisa langsung. Oh ya, sudah jelas. Terima kasih. Maaf sedang tidak memungkinkan untuk on cam. Oke. Selanjutnya Novianti, mungkin silahkan Mbak kalau mau bertanya bisa langsung on mic aja ya. Selamat pagi, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar Mbak. Mohon maaf ya, izin bertanya kepada Bapak Muji Sarjono. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya tanya tadi, untuk 7 pertanyaan yang sulit adalah ditanya tentang kelemahan kamu tuh apa. Sebenarnya itu kalau untuk menjawab kayak pertanyaan seperti itu, bagusnya seperti apa Pak? Yang aman dan malah nggak membuat apa ya, image kita turun seperti itu. Terima kasih. Ada style videonya dulu ya Mbak Fitri ya, ada di situ. Oh, lihat videonya aja. Ya, videonya ada di situ. Tapi paling nggak kasih tahu lah, jawabnya jangan, lemahnya jangan di sisi kompetensi, sisi pekerjaan misalnya gitu ya. Jangan lemah di situ. Mungkin lemah misalnya apa ya, saya agak lupa ngingat orang ya seperti itu. Tapi ada di gitu. Jadi jangan ngomong saya nggak expert di sini ya, jangan. Anda lulusan accounting nggak expert di accounting, nggak, jangan di situnya. Lemahnya di sisi yang lainnya ini. Misalnya, saya agak lupa ingat nama orang. Terus caranya gimana? Pakai catatan. Biasanya dikejar pertanyaan itu. Terus caranya gimana supaya dapat ingat? Makanya saya kemana-mana bawa catatan Pak. Nah itu ada di videonya ada Mbak. Silakan didengarin. Semoga menjawab. Oke, jadi intinya menyampaikan kelemahan yang tidak berhubungan dengan kompetensi, tapi juga menjawabnya dengan kayak memberikan kayak apa ya Pak, istilahnya kayak solusi gitu.
Iya, mungkin tadi dari Mbak Fitri ada tanggapan lagi, Mbak? Atau mungkin sudah menjawab? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Saudara Ilyasin Aditya Rahmat nih, Pak. Apakah ada kemungkinan perusahaan multinasional itu justru malah mengrekrutmen fresh graduate, Pak? Gitu. Monggo, jawabannya Bapak. Justru kalau perusahaan besar dan multinasional itu yang fresh graduate, karena gampang dibentuk. Jadi orang-orang teman-teman fresh graduate itu masih fresh, ya, masih namanya fresh ya, masih fresh. Dan perusahaan besar seperti Astra, Nestle, Unilever itu maunya itu dan MT biasa, manajemen training. Itu betul-betul culture-nya dibentuk kayak general elective itu seperti itu. Jadi dia kan bentuk culture di situ. Ada training itu dari situ. Kecuali memang dia butuh yang level senior ya, manager, itu dia akan hire dari luar. Tetapi kalau sudah terbentuk misalnya level manager, itu pun harus disesuaikan budayanya karena masing-masing perusahaan kan punya budaya. Itu lebih susah. Karena kan ada mata itu dirubah, ada susah. Culture sudah menjadi budaya kebiasaan. Itu akan susah. Jadi justru teman-teman fresh graduate ini dibutuhkan di perusahaan-perusahaan besar. Kemarin juga ada lowongan kalau di Pertamina juga ada ya. Perusahaan itu dan nantinya kelihatannya akan diarahkan ke MT atau apapun, tapi lebih gampang dibentuk. Jadi justru peluangnya itu teman-teman yang fresh graduate yang memenuhi standar kompetensi dan paling nggak ada standar budaya. Kalau budaya bisa dibentuk. Jadi itu peluangnya lebih besar kalau teman-teman fresh graduate karena memang ya dia bentuk dari awal dibentuk untuk menjadi leader-leader di perusahaan-perusahaan tersebut. Karena proses rekrutmen, proses training itu mahal, teman-teman. Jadi betul-betul dipilih yang betul-betul cocok di training, nanti akan jangan sampai resign. Maka ada people development, ada supaya teman-teman retain seperti program-program retain seperti itu. Juga menjawab, Mas. Mungkin dari Mas Ilyasin Aditya ada feedback atau mungkin sudah menjawab. Oh ya, terima kasih atas jawabannya Pak Muji. Oke. Izin mengingatkan lagi ya teman-teman, nanti untuk di presensinya ada form di meeting kali ini. Jadi mohon untuk teman-teman untuk men-access dan menyimpannya karena nanti di presensi ada form tersebut gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak. Dari Saudara Rizal Maulana. Asalnya dari UPN Veteran Yogyakarta. Kita melamar pekerjaan kemudian kita lolos dan ditempatkan tidak sesuai dengan apa yang kita lamar, misal melamar di bagian lain. Semisal terjadi hal seperti itu, dampak apa yang kita terima saat kita menolak tawaran tersebut? Terima kasih Bapak. Mohon jawabannya. Mbak, putus-putus tadi. Oh iya baik, saya ulangi sekali lagi ya Pak. Kalau sekarang masih putus-putus mboten Pak? Enggak. Oh ya. Dari Mas Rizal, asalnya UPN Veteran Yogyakarta nih Pak. Pertanyaannya, saat kita melamar pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang kita lamar, misal melamar di bagian lab, tetapi ditempatkan di bagian yang lain, semisal terjadi hal seperti itu, dampak apa yang kita terima saat kita menolak tawaran tersebut? Ya, biasanya kalau kita isi itu ya, form lamaran itu ada pilihan sih. Prioritas 1, 2, 3, sampai 5 lah. Misalnya 1, kalau Anda konting biasanya bagian apa yang Anda lebih langsung tunjuk bagian accounting, bagian apa-apa seperti itu. Yang saya alami di semua perusahaan ada prioritas 1, 2, 3. Jadi Anda disesuaikan dengan Anda seperti itu. Misalnya Anda di bagian ini, tapi kok suatu penempatan di bidang yang lain. Jadi tergantung Anda. Itu ada pilihan ya. Perusahaan milih itu juga milih Anda itu pilihan. Anda milih perusahaan itu juga pilihan. Jadi Anda jangan terpaku harus enggak. Itu pilihan. Misalnya Anda cocoknya Anda merasa talent Anda itu di marketing, nanti Anda ditempatin di lab, nanti nggak optimal. Ini ngomong talent management, teman kapan-kapan kita sharing lagi dengan talent management. Itu Anda boleh menolak kok nggak apa-apa. Oh mohon maaf, saya Ania di sini. Kalau misalnya Anda tidak di lab, misalnya Anda diproduksi ya, saya sukanya diproduksi Pak.
Tapi kalau Grab saya enggak, jadi saya mohon maaf saya tidak bisa join, itu bisa sih seperti itu. Tapi biasanya agak fleksibel. Kalau Anda bagus sekali, Anda akan biasanya kalau perusahaan tahu, oh Anda bagus sekali. Oh iya Mas, Anda saya tempatin di sini dulu, nanti akan larinya ke sini. Karena ini harus pembelajarannya, prosesnya harus seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi ada dua pilihan, Anda sebagai person atau pribadi, Anda bisa menolak, nggak apa-apa. Atau bisa ngomong, Pak, kalau saya lebih cenderung di sini. Perusahaan bisa mengakomodasi, bisa aja menjelaskan seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Mas Rizal Maulana ada tanggapan atau mungkin sudah menjawab? Gimana dari Mas Rizal Maulana? Oke, terima kasih Pak sudah menjawab gitu, balas beliau. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aldi, asalnya UPN Veteran Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana jika pengalaman yang kita punya tidak sesuai dengan posisi yang ingin kita lamar? Mungkin tadi pertanyaannya hampir sama ya Pak, kurang lebih dengan... Memang Anda sudah punya pengalaman? Tentunya biasanya yang sesuai dengan pengalaman. Tetapi saya kan background saya engineer ya, teknik. Tetapi saya kok jadi HRD. Banyak itu teman-teman yang direkturnya ASA HRD itu dari engineer. Banyak seperti itu. Jadi memang background pendidikan itu enggak ada ya. Tapi kalau memang biasanya pengalaman, biasanya korelasi sih sama dia. Pengalaman di sini akan diambil yang itu. Tapi kalau Anda misalnya, Anda selain Anda kuliah, misalnya punya pengalaman sih, Anda misalnya orang konten jualan online, ya nggak apa-apa, pengalaman tuh nggak harus bidang, tapi akan dilihat Anda tuh punya pengalaman misalnya organisasi, pengalaman sosial, pengalaman ambil keputusan, itu yang diambil di situnya, sisi situ. Oh, berarti Anda pernah pengalaman di sini, berarti sebagai misalnya leader di suatu organisasi, berarti Anda mesti punya pengalaman mimpin. Anda punya pengalaman decision making, ngambil keputusan seperti apa, itu diambil di situnya. Jadi kalau saya nyari, misalnya accounting, pengalaman accounting, udah Anda baru kuliah, nggak mungkin. Anda punya pengalaman organisasi, saya di bagian bendahara, berarti nanti punya pengalaman itu. Yang dicari di situnya, biasanya background seperti itu sih. Semoga menjawab. Jadi intinya kayak pengalaman yang hampir linear gitu ya Bapak? Ya. Mungkin dari tadi Mas Aldi, ada tanggapan lagi atau mungkin sudah menjawab Mas Aldi? Oke, sudah menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari, mungkin ini ada peserta yang on mic, mungkin bisa, kalau tidak berkepentingan di mute dulu ya. Oke, baik lanjut ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Maulana Hussein Ashrafi dari UPN. Pertanyaannya, apakah memungkinkan Bapak jika hasil interview tidak sebanding dengan ketika sudah diterima dan bekerja, seperti dalam hal jam kerja, pendapatan, dan pekerjaan yang dilakukan? Terima kasih. Saya dulu tidak sebanding sama saya waktu diterima di Astra. Saya ekspektasi saya gaji saya 600.000, cuma di gaji Astra 1.100.000. Gimana kalau gitu? Jadi teman-teman, biasanya kalau saat interview itu ada isian, mau gaji berapa, dan nego. Dan setelah selesai interview, terakhir tuh ada sign kontrak, tanda tangan perjanjian kerja. Itu Anda akan ditanya dulu, Anda kontrak atau pegawai tetap atau masuk outsourcing. Kalau outsourcing ada perusahaan lain. Jadi Anda harus jelas dulu di depan ya. Tanya saya PKWT kontrak dulu. Tanya sekalian kontraknya berapa lama. Saya ke pegawai tetap kapan. Tapi sekarang teman-teman kalau dulu inginnya pegawai tetap karena punya pensiun, punya apa-apa fasilitas. Tapi sekarang hampir sama. Pegawai kontrak pun kalau selesai kontrak harus ada kompensasi. Ada semacam uang pesangonnya. Jadi nggak usah dianukan ya, pikirkan mau kontrak apa, yang penting Anda punya pengalaman. Karena kalau kontrak pun harus ada uang kompensasinya kalau sudah habis kontraknya. Kalau pegawai tetap memang nanti kalau sudah akhir dapat pesangon ya, seperti itu.
Jadi menurut saya di depan itu harus clear. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu akan clear karena SOP-nya clear. Kecuali kalau perusahaan kecil itu kadang disimpan. Kalau perusahaan besar itu mesti akan clear. Ini loh prosesnya, Anda nanti akan digaji sekian, fasilitas Anda itu dapatnya ini ada jelas dituangkan di dalam perjanjian kerja. Kalau nggak ada perjanjian kerja, Anda harus ngomong dulu. Anda kan masih cari-cari kan, nggak apa-apa kan, perusahaan juga banyak yang ada cari. Jadi di-clearkan di depan. Oh, ini perjanjian seperti ini. Kalau seperti ini berarti saya gajinya berapa sih? Jam masuk kerja saya ikut shift atau enggak? Saya jamnya seperti apa, masuk jam berapa? Terus fasilitas yang saya dapat apa, itu ada di perjanjian kerja. Semoga menjawab. Baik, mungkin dari Saudara Maulana Hussein Ashrafi ada tanggapan atau mungkin jawaban dari Pak Muji sudah menjawab? Sudah menjawab, Bapak. Jadi lebih baik kita yakin aja ya Pak ya, kalau misal sekelas multinasional pasti SOP-nya udah jelas gitu aja ya Pak ya. Pasti Mas. Nggak berani dia melanggar SOP. Oh, baik-baik Pak, terima kasih. Baik, nyambung nih Pak sama tadi yang udah Bapak jelasin terkait gaji nih Pak. Mungkin di sini teman-teman masih bingung nih kalau ditanyain gaji, jawabnya itu langsung matoknya tuh nominalnya berapa, langsung tinggi, tengah, atau rendah gitu Pak. Mungkin bisa kasih tips gitu Pak, bagaimana cara menjawab yang baik di depan HRD sewaktu diberi pertanyaan seputar tentang gaji gitu Pak. Saya juga bingung. Tapi kadang ada yang jawab, ikut aturan perusahaan itu juga nggak bagus. Anda nggak punya pendirian. Gitu. Kalau menurut saya, Anda S1, Anda lihat UMP, UMR ya, upah minimum regionnya berapa, Anda S1, UMR itu adalah untuk yang SMK. SMK dan baru lulus, Anda kan S1. Paling enggak ya 2 kali atau 1,5 kali UMR. Gitu. Tapi biasanya dia punya standar juga, punya range. Ya, kalau misalnya kalau orang pajak itu sekarang sekitar 11 juta loh kalau di pajak. Kalau di Astra itu sekarang kita mungkin nggak tahu ya, 6 atau 7 ya. Saya lupa itu. Perusahaan multinasional company ya sekitar segitu. Jadi UMR kalau di Jogja, kalau di Solo sih UMR cuma 2 juta, di Jogja sekitar segitu juga. Di Jakarta kan 4 juta. Dilihat kalau UMR-nya Jakarta 4 juta ya kira-kira 1,5-2 kali itu, itulah patokannya seperti itu. Tapi dia sebetulnya punya, itu cuma nguji aja sih. Kamu jawabnya sesuai aturan perusahaan. Itu benar aturan perusahaan tak kasih di bawah UMR gimana Mas? Ya. Kalau Anda optimis, Anda cantumin nggak apa-apa. Tapi dia mesti punya usaha itu. Itu tadi saya punya ekspektasi 600.000 saat itu ya. Digaji 1 juta lebih tahun 97. Itu kan rezeki. Gitu. Oke, baik. Kalau di ya. Saya terlebih dahulu gitu ya Pak, tentang kayak jabatan dan UMR yang kita daftar gitu Pak. Ya, ya. Iya gitu. 2 kali atau minimal 1,5 kali gaji UMR yang ada di daerah tersebut. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya sangat membantu nih Pak buat besok kalau teman-teman lagi interview gitu. Interview orang seperti itu. Iya. 10 tahun saya interview orang mesti itu. Tapi ketemu orang Jogja, pun ikut aja lah Pak. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Bianca Nayaka, asalnya UPN Veteran Yogyakarta. Pertanyaannya, di saat interview dan besar pelamar gagal menjawab di pertanyaan seperti apa Pak? Mungkin nanti Bapak juga bisa memberikan tips gitu di pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip gagal dijawab atau mungkin jawabannya kurang memuaskan di mata HRD gitu Pak. Paling nggak 7 tadi ya pertanyaan yang susah itu ya. Nanti didengerin ya. Saya sengaja nggak setelin itu videonya. Paling nggak ada 7 tadi yang agak susah. Tapi itu banyak kan yang punya pengalaman kerja ya. Tapi kalau untuk fresh graduate, yang penting ini pertanyaan Anda jawab apa adanya. Kalau agak optimis dinaikin dikit nggak apa-apa. Tapi jangan bohong. Ingat, kalau bohong itu yang senior itu pelirikan mata Anda itu dia tahu bohong atau enggak. Kalau dijawab dilihat ada bola mata ke kanan itu apa ke kiri atau itu ada artinya ya. Nanti kadang-kadang ada jawab ada gerakan di sini ada artinya itu. Itu kalau teman-teman psikologi paham tentang dan
sampai tulisan tangan aja kan ada ilmunya tuh, grafologi. Tulisan tangan Anda itu wataknya apa, kita akan tahu. Intinya pertama itu Anda jawab sesuai yang apa Anda punya. Kalau dijawab yang paling susah kadang itu kelemahan tadi, salah satunya, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan sebenarnya nggak susah sih. Pertanyaan sekitar yang misalnya pengalaman Anda sebagai di kampus itu apa. Kalau biasanya kalau saya susah juga kalau nggak punya organisasi itu saya sampai nyari tanya itu tentang skripsi. Skripsinya Anda apa, kenapa kok Anda punya ambil judul ini, sampai saya kenapa kok, kayak contohnya Mbak Astri, kenapa Anda ngambil judul komunikasi, Mbak? Kenapa nggak ngambil manajemen? Kenapa nggak ngambil hubungan Saya merasa kayak yang paling cocok gitu, Pak. Tapi juga rada ini, Pak, kayak gambling juga sebetulnya. Tapi saya nya juga lumayan besar, apalagi di era sekarang gitu loh, Pak. Gitu. Nah itu dan jawab harus mantap. Jawabnya, kenapa saya milih komunikasi ini? Kenapa Anda ngelamar ini? Harus mantap. Itu mesti ditanya. Kalau nggak ada pengamal organisasi, tanyanya ya sampai segede itu. Saya tanya, kenapa skripsi saya ini? Saya sampai kejar skripsi itu, sampai pola pikir itu sebenarnya mengambil pola pikir teman-teman itu seperti apa gitu. Ya sebenarnya pertanyaan itu nggak susah ya. Paling seperti itu. Cuma gini nih, menyocokkan culture. Kayak makanya kalau biasanya kan yang dites banyak itu hasil lolos habis itu interview. Karena kan yang dibutuhkan itu misalnya 2 atau 1, yang ada 10, kan saya harus milih. Nah dari situ, Anda harus punya kelebihan ini dari beberapa orang ini. Biasanya ya itu tadi. Dan teman-teman jangan khawatir, semua itu ada jalannya. Waktu itu saya nganterin yang pacar saya tadi, saya diterima di Astra, pacar saya tidak, tapi pacar saya jadi dosen di UPN. Itu ada jalannya masing-masing. Oh mungkin Anda nggak diterima di perusahaan ini. Waktu saya tes di Astra itu yang lebih pintar dari saya banyak itu. Tapi kenapa ya itu? Berarti jatah saya di Astra. Teman-teman saya lagi ada di Waskita Karya, di PP Pembangunan Pusat, di Utama Karya, seperti itu. Itu memang ada garisnya masing-masing. Yang penting kita usaha. Itu tadi kalau Anda jawab pertanyaan sesuai yang Anda alami itu yang dijawab, tidak usah ngarang. Kalau ngarang mesti ketahuan, gitu aja ya. Itu Mas. Baik, yang penting kuncinya jujur dan pede gitu ya Pak. Iya. Mungkin dari Saudara Bianca ada tanggapan atau sudah merasa terjawab? Sudah merasa terjawab Mbak, terima kasih. Bianca bagaimana? Oh ya. Baik, sepertinya sudah terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Syaifuddin Fahran Alfarizi dari UPN. Alfarizi. Iya. Pertanyaannya dalam pembuatan CV ya Pak, apabila selama kuliah tidak berorganisasi tapi bekerja part-time, apakah riwayat pekerjaan bisa dicantumkan? Boleh, maka tadi seseorang tuh mesti punya kelebihan. Jadi jangan khawatir, aku kok kurang gini, enggak, pasti ada kelebihannya. Kelebihan ini kalau buat CV, kelebihan itu tolong disampaikan. Kalau ya Anda mungkin nggak bisa, kan orang kan beda-beda ini. Anda nggak bisa untuk organisasi, karena memang Anda harus part-time. Saya dulu juga harus bekerja. Dulu pengalaman bekerja saya sampaikan. Itu pun misalnya nggak korelasi untuk kalau saya dulu kan teknik sipil, pengalaman bekerja saya jadi drafter masih nyambung. Kalau enggak, apa yang dinilai? Kegigihan Anda. Itu yang dinilai di situ. Enggak cuma harus korelasi, enggak, Pak. Yang dinilai ada kegigihan Anda, pola pikir Anda, seperti itu. Jadi yang apa Anda misalnya nggak korelasi, dijawab aja, ditulis saja. Misalnya saya kuliah ini nyambil bekerja ini nih, itu kelebihannya akan dicari. Oh kok bekerja kenapa, akan ditanya. Oh seperti ini. Jadi masing-masing orang punya kelebihan, disampaikan aja. Kalau saat buat CV, kelebihan Anda sampaikan, tetapi jangan terlalu ngoyoworo, istilahnya apa yang bahasa Indonesia ngoyoworo ya. Berlebihan. Ya. Jadi memang kita harus pede tadi kan. Jujur tapi harus pede.
dikasih dipulas karena kan CV banyak nih. Kalau nggak ada Anda jual nanti dibuang gitu CV. Paling nggak ada sampaikan yang harus Anda jual itu apa? Kamu jawab. Baik, jadi bisa disimpulkan apapun yang pernah kita lakukan dan apapun yang dalam tanda kutip bisa dijual itu dituliskan dalam CV saja gitu ya Pak? Yang positif ya. Iya. Dari Mas Syaifuddin atau Mas Kelly mungkin ada tanggapan atau sudah menjawab? Bagaimana? Oh ya, baik, cukup. Terima kasih banyak. Izin mengingatkan ya teman-teman semuanya, untuk link presensi sudah dikirimkan di kolom chat. Mungkin teman-teman sudah bisa mulai mengisi link presensi tersebut gitu ya. Dengan mengirimkan bukti screenshot mengikuti kegiatan gitu ya untuk prasyarat dari sertifikat event ini gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Hoyrul Sai. Asalnya dari UIN WS nih Pak. Apabila kita sudah diterima di perusahaan, kan harus melalui masa percobaan. Apabila kita resign di masa percobaan karena beberapa sebab tertentu, itu bagaimana ya Pak? Di perjanjian kerja akan disampaikan, ada kalimatnya biasanya ya, masa percobaan 3 bulan. Di dalam masa percobaan 3 bulan, itu salah satu pihak boleh mengakhiri tanpa pesangon tentunya ya. Bisa aja perusahaan mengakhiri karena mungkin Anda didapatin yang nggak benar, menyalahi ketentuan, menyalahi aturan perusahaan, Anda akan di PHK juga. Sebaliknya juga, Anda merasa tidak cocok sama perusahaan, Anda bisa resign dari perusahaan. Itu sudah diatur di situ, di masa percobaan. Semoga menjawab. Dari Kak Hoyrul, mungkin ada tanggapan atau sudah menjawab? Bagaimana Kak Hoyrul? Sepertinya sudah terjawab nih Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Saudari Fitri Novianti, asal dari UPN Veteran Yogyakarta. Mungkin tadi ada pertanyaan yang belum tersampaikan, kata Saudara Fitri, mungkin bisa langsung disampaikan aja, open mic gitu. Sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dan penutup ya. Ya, silahkan monggo Kak. Oh ya. Mohon maaf saya mengganggu lagi. Ada 2 pertanyaan Pak yang ingin saya pastikan. Yang pertama itu terkait tentang apakah benar bahwa seorang mahasiswa yang IPK-nya sempurna tapi dia minim pengalaman di organisasi akan kalah dengan IPK yang pas-pasan tapi dia itu udah mengikuti berbagai kegiatan di luar organisasi. Kemudian yang kedua saya ingin tanyakan adalah kalau dari perusahaan itu lebih suka yang condong ke hard skill atau soft skill. Misalnya ada orangnya yang jago di keuangan tapi dia nggak pintar omong, jadi pas wawancara plegak-pleguk nggak jago menjawab. Intinya seperti itu. Apakah mending yang dia skill public speaking-nya bagus, komunikasinya kayak Mbak Astri kayak gitu, tapi mungkin di hard skill-nya itu kurang. Itu perusahaan milih yang mana, Pak? Terima kasih. Pertanyaannya susah dijawab. Kalau saya pilih, IPK saya tinggi, kamplot, saya pinter organisasi. Ya Mbak Astri ya. Ya Pak, betul. Semoga saya juga seperti itu ya Bapak. Iya. Amin. Oke, tadi kan pilihan yang paling bagus ya, optimal. Tapi memang ada orang yang IPK-nya tinggi, tapi nggak ada organisasi. Ada yang IPK-nya rendah, tapi organisasi. Saya kasih cerita dulu sebelum jawab itu. Biasanya ulang organisasi, nanti sama-sama diterima kerja. Level naiknya cepetan yang organisasi. Anda tahu Mas Ganjar itulah tukang demo di UGM, Anies Baswedan itu tukang demo di UGM. Tapi saya nggak tahu tuh Anies sekarang kalau bisa seperti itu. Dulu padahal kalau saya pacet tuh yang demo Mas Anies itu. Itu saya kalau Mas Anies kita IP-nya tinggi dong jadi dosen.
Jadi gini, ada yang perusahaan itu merekrut, nah kalau IP-nya tinggi jadi dosen aja atau jadi researcher atau jadi konsultan, nah itu pilihannya gitu. Larinya ke situ. Ada yang perusahaan itu, wah ini IP-nya pintar nih, bisa aja nanti Anda ditaruh di bagian pintar itu apa? Di research development, kan ada bagiannya masing-masing, Pak. Jadi jangan khawatir, aku IP sekolah, ya apa-apa sih kalau Anda memang pilihannya, orang kan ada tadi introvert sama extrovert. Mbak Fitri ini adalah introvert, Mbak Astri ini adalah extrovert. Jadi Mbak Fitri nanti kalau accounting jadi accounting aja, jangan jadi marketing, jangan jadi sales, nanti bingung nanti rasa jodolan. Kalau Mbak Astri ini nanti jadi marketing atau jadi itu memang ya challenge-nya di sana. Jadi seperti itu, orang punya kelebihan masing-masing, silakan mencari kelebihan Anda sendiri-sendiri, itu yang Anda jual, dan perusahaan tahu. Karena garis kotas kan tahu, oh Mbak Astri itu lebihnya di sini, saya tempatkan di sini. Mbak Fitri itu lebihnya di sini, saya tempatkan di sini. Itu ada gunanya psikotas itu seperti itu. Jadi kalau Anda IP tinggi, yang paling bagus Mbak, IP tinggi dan organisatoris. Itu akan cepat itu biasanya. IP tinggi, organisatoris, pinter ngomong lagi. Langsung perusahaan seneng. Jadi kalau IP-nya tinggi ya mesti dicari yang bagian-bagian apa, tapi ya minta tolong, makanya ikut organisasi atau ikut apa supaya ada nilai tambahnya lah ya. Jadi tidak diam aja. Kalau IP-nya kurang, tapi ya kalau saya sekarang IP minimal 3 ya. Kalau dulu saya cari 3 aja susahnya. IP saya dulu Nasakom 1, ikatan 1, jadi sudah biasa. Kalau sekarang nggak ada kelihatannya. IP 3 terendah. Itu yang pertama. Yang kedua apa nih, aku lali apa tak tulis. Apa Mbak Fitri yang kedua tadi? Jadi dibantu Mbak Astri, apa yang pertanyaan kedua ya, lupa. Tadi tentang, sebentar saya cari catatan dulu. Hard skill sama soft skill. Ya, ini kalau di dulu tuh ada namanya SKA, skill, knowledge, sama attitude. Kalau yang dibutuhkan perusahaan yang besar itu dari itu yang bagus adalah attitude. Kalau skill sama knowledge itu belajar gampang. Saya orang engineer, saya belajar HRD bisa. Saya mungkin disuruh belajar accounting bisa. Butuh 6 bulan. Tetapi tentang attitude itu susah. Tapi kalau attitude itu ya watak kita jujur, kita tepat waktu, itu sisi attitude ya. Itu lebih susah. Berubah. Kalau dulu saya dikasih bapak saya, kalau watak itu susah. Kalau watok dikasih obat sembuh cepat. Kalau watak itu susah. Makanya teman-teman harus punya kebiasaan yang bagus, attitude yang bagus. Kalau perusahaan besar mungkin dilihat attitude-nya sih. Tapi memang harus punya standar minimal kompetensinya, sama knowledge itu harus punya. Tetapi yang lebih bagus lagi adalah attitude ya. Untuk dari besok gitu saya akan ngomong EQ, intelijensi. Intelijensi itu cuma untuk masuk kerja. Kalau Anda sudah bekerja itu nggak cukup intelijensi, ada yang lainnya. Namanya adversity question. Nanti ada lagi kalau ada spiritual question, ada yang lainnya. Jadi itu yang lebih penting memang attitude, tetapi skill sama knowledge harus punya. Semoga menjawab. Baik. Baik, terima kasih sudah menjawab ya, Mbak Fitri. Ya, sudah menjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Ya. Baik, untuk sesi tanya jawab kali ini kami tutup. Apabila dapat pertanyaan masih belum jawab dan dapat ditanyakan melalui LinkedIn dari pembicara kita. Untuk username-nya, LinkedIn-nya adalah Muji Sarjono gitu. Mungkin nanti bisa dibantu teman-teman panitia buat share link dari LinkedIn Bapak Muji Sarjono di grup. Sekali lagi teman-teman, untuk link presensinya sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Mohon mengisi link presensi dengan mengirimkan foto atau SS kegiatan ini yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan serti. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muji Sarjono STM SIJ HRM atas waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa dan bermanfaat tentunya. Saya jadi tidak sabar nih Pak untuk mendengarkan sharing yang akan dilaksanakan besok Minggu pada jam 9 WIB yang akan membahas mengenai talent dan karir gitu. Dan saya yakin pasti di sini teman-teman juga tidak sabar untuk mendengarkannya gitu.
Untuk acara selanjutnya yaitu adalah sesi dokumentasi, dimohon kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kameranya. Sekali lagi silakan mungkin dari teman-teman yang belum on cam. Oke, masih banyak yang belum on cam nih. Kita masih menunggu teman-teman ya. Buat teman-teman yang sinyalnya tidak terkendala gitu, tidak ada masalah, mungkin bisa on cam ya teman-teman. Oke, sudah mulai banyak yang on cam ini. Baik, mungkin saya bantu hitung ya. Teman-teman panitia yang dokumentasi sudah siap ya? Ya Kak, udah Kak. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, masih tersisa satu slide terakhir nih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kepada pemateri kita, Bapak Muji Sarjono, STM, SIJ, HRM, dan para hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar Prepare Your Ambition for Recruitment and Selection Multinational Company pada pagi dan siang sampai hari ini gitu, yang membahas mengenai tadi human resources rules, human resources management, human capital framework, recruitment process, dan psychological test dan juga psychological report gitu. Dan semoga memperoleh ilmu yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan segera dalam kehidupan nyata. Amin. Akhir kata, saya selaku pemandu acara undur diri. Bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok kita masih ada webinar yang kedua, masih di jam yang sama, di jam 9. See you semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Muji.